Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Walaupun pandemi masih melanda, tetapi liga-liga top Eropa masih terus berjalan dan selalu saja ada informasi menarik di setiap harinya. Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tahu Bola. Fabinho cedera, Liverpool krisis bek tengah. Fabinho mengalami cedera saat Liverpool mengalahkan FC Midtjylland 2-0 pada matchday kedua grup di Liga Champions tadi malam. Cedera Fabinho membuat bek tengah The Reds semakin keropos. Fabinho diduetkan dengan Joe Gomez pada laga ini. Namun pemain serba bisa asal Brasil itu hanya bermain selama 30 menit saja. Fabinho mengalami cedera saat berlari ke area pertahanan Liverpool. Mantan pemain AS Monaco itu mengalami masalah dengan hamstring dan langsung meminta untuk diganti pemain lain. Cedera Fabinho menimbulkan masalah baru buat Jurgen Klopp. Hal ini lantaran tim kota pelabuhan tersebut kehilangan pemain yang bisa diplot sebagai bek tengah. Fabinho sendiri merupakan bek tengah darurat. Pemain yang berposisi asli sebagai gelandang bertahan itu ditempatkan sebagai bek tengah untuk menggantikan Virgil van Dijk dan Joel Matip yang mengalami cedera. Virgil van Dijk sudah dipastikan absen dalam jangka waktu yang lama. Bek tangguh asal Belanda tersebut dikabarkan bakal absen hingga akhir musim ini. Josep Bartomeu resmi mundur dari jabatan Presiden Barcelona. Josep Maria Bartomeu resmi mengundurkan diri dari jabatan Presiden Barcelona pada Rabu dini hari. Tak hanya Bartomeu, seluruh petinggi Barcelona juga mengundurkan diri dari jabatannya. Mundurnya Bartomeu ini memang sudah diprediksi menyusul adanya petisi lebih dari 16.000 anggota klub yang menuntutnya untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas performa buruk Barcelona musim lalu. Barcelona tak satu pun mendapatkan trofi dan mengakhiri musim dengan kekalahan 2-8 dari Bayern Munchen di perempat final Liga Champions. Selain itu, Bartomeu dianggap bermasalah dengan kepemimpinannya sebagai presiden. Bartomeu dituding menyewa booster untuk melindungi diri dari serangan pihak luar. Selain itu, Bartomeu dianggap tidak becus dalam sejumlah transfer mahal Barcelona yang berujung dengan kegagalan seperti Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, dan Antoine Griezmann. Tambah lagi, Bartomeu sempat berselisih dengan Lionel Messi yang nyaris membuat sang kapten hengkang pada musim panas lalu. Dengan mundurnya Bartomeu dan jajaran direksi, Barcelona punya waktu maksimal 90 hari untuk mengadakan pemilihan presiden baru. Bakal ada manajemen sementara untuk menggantikan roda klub sehari-hari sampai pemilu selesai diadakan. Seri melawan Mönchengladbach semakin perpanjang catatan buruk Real Madrid. Real Madrid hanya bisa mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 2-2 saat menghadapi Borussia Mönchengladbach di matchday kedua Liga Champions dini hari tadi. Hasil ini tak ayal membuat Los Blancos semakin memperpanjang catatan buruk mereka. Madrid selama ini memang diketahui sebagai klub yang paling banyak menjuarai Liga Champions, yakni sebanyak 13 kali. Bahkan mereka menjadi satu-satunya klub yang pernah menjuarai Liga Champions selama 3 musim berturut-turut. Kendati demikian bukan berarti Madrid selalu memiliki catatan bagus. Faktanya, Los Blancos telah kalah sebanyak 9 laga dari 10 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions ketika tertinggal dari babak pertama. Laga melawan Mönchengladbach semalam adalah satu-satunya pertandingan yang membuat Real Madrid mampu terhindar dari kekalahan. Setelah tertinggal 1-0 di babak pertama, skuad besutan Zinedine Zidane mampu bangkit dan memaksa laga berakhir dengan skor imbang 2-2. Meski begitu, hal tersebut tidak dapat mengubah fakta bahwa Real Madrid kini tak pernah menang dalam 10 pertandingan terakhir. Ini tentunya menjadi PR yang harus dibenahi. Walaupun gagal menang, namun hasil imbang melawan Mönchengladbach tersebut ternyata disyukuri oleh penyerang Real Madrid, yakni Eden Hazard. Karena sebenarnya Los Blancos hampir saja menelan kekalahan, andai saja Casemiro tak mencetak gol di masa injury time. Diogo Jota cetak gol ke-10.000 Liverpool. Gol Diogo Jota tak hanya memecah kebuntuan di laga Liverpool melawan Midtjylland, tetapi juga jadi gol bersejarah untuk klub asal kota pelabuhan tersebut. Jota dipasang sebagai starter saat Liverpool menjamu Midtjylland di Anfield Rabu dini hari dalam lanjutan matchday kedua Liga Champions. Bersama dengan Jota, Takumi Minamino dan Divock Origi juga jadi pemain depan. Tetapi ketiganya kesulitan membuat gol sepanjang babak pertama dan bahkan tak ada satupun shot on target pada babak pertama.
Kemudian di menit ke-55, Diogo Jota menuntaskan bola umpan tarik dari hasil kerjasama Trent Alexander-Arnold dan Xherdan Shaqiri. Gol kedua Liverpool dibuat di injury time lewat penalti Mohamed Salah. Bagi Jota, ini adalah gol kandang ketiga beruntunnya setelah ke gawang Arsenal dan Sheffield United pada pekan lalu. Paling menyenangkan adalah gol Jota itu adalah gol ke-10.000 Liverpool sepanjang sejarahnya. Setelah didirikan pada tahun 1892, gol pertama Liverpool dibuat Joe Smith pada September 1892. Sebelum ini, gol ke-9.000 Liverpool dibuat oleh Sotiris Kyrgiakos pada 2010 lalu, alias 10 tahun silam. Cristiano Ronaldo akan dijual pada musim panas nanti. Manajemen Juventus akan melepas Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas 2021 nanti. Keputusan itu diambil Juventus demi menyeimbangkan neraca keuangan mereka yang masih goyah imbas pandemi virus corona. Dan manajemen Juventus membandrol Cristiano Ronaldo di angka 50 juta euro atau sekitar 865 miliar rupiah saja. Hal itu berarti harga Cristiano Ronaldo turun 50% ketimbang saat Juventus mendatangkan pesepak bola berpaspor Portugal itu pada musim panas 2018 yang lalu. Saat itu manajemen Juventus memboyong Cristiano Ronaldo dari Real Madrid seharga 100 juta euro atau sekitar 1,73 triliun rupiah. Dan PSG diberitakan tertarik untuk mendatangkan mega bintang asal Portugal tersebut. PSG memang membutuhkan nama besar, sebab pada musim panas nanti, Les Parisiens kemungkinan besar akan kehilangan juru gedor mereka yakni Kylian Mbappe. Penyerang 21 tahun itu sudah mengajukan perpisahan kepada manajemen PSG pada musim panas 2021 nanti. Sejauh ini, Real Madrid dan Liverpool merupakan dua klub yang tertarik mendaratkan mantan penyerang AS Monaco tersebut. Inter Milan melempam, sang legenda mulai khawatir jelang laga lawan Real Madrid. Legenda sepak bola Inter Milan yakni Esteban Cambiaso mengungkapkan kekhawatirannya jelang lawan Real Madrid usai Nerazzurri tampil melempam di dua laga awal Liga Champions musim ini. Cambiaso menilai Inter kekurangan kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan yang bermain lebih defensif. Inter Milan memang kurang tampil menjanjikan di Liga Champions musim ini. Tergabung ke dalam grup B, mereka bersaing bersama Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, dan Real Madrid. Dari dua pertandingan awal, klub berjuluk Nerazzurri itu selalu bermain imbang. Mereka mendapatkan skor 2-2 saat melawan Mönchengladbach dan skor 0-0 saat bertemu dengan Shakhtar Donetsk. Tentu ini adalah hasil yang sangat memprihatinkan. Dengan hasil tersebut, Nerazzurri hanya mampu menempati peringkat ketiga di klasemen sementara grup B dengan mengoleksi 2 poin. Mereka hanya selisih 1 poin dari Real Madrid di dasar grup dengan mengoleksi 1 poin. Artinya jika Inter kalah ketika bertemu dengan Real Madrid, maka ada kemungkinan mereka bakal menghuni posisi keempat klasemen karena memiliki poin yang paling sedikit. Shkodran Mustafi ajukan diri untuk dijual oleh Arsenal. Dilansir dari Daily Mail, Shkodran Mustafi dikabarkan telah mengajukan diri untuk dijual pada bursa transfer Januari nanti. Hal ini tak lepas dari permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan pihak klub. Belum lagi muncul permasalahan yang baru di mana rekan Mustafi yakni Ozil juga dikucilkan oleh pihak manajemen klub. Mustafi pun kabarnya tidak keberatan untuk pindah klub secara gratis saat kontraknya habis pada bulan Juli nanti. Shkodran Mustafi bergabung dengan Arsenal sejak 2016 silam dan telah berhasil mencatatkan 100 penampilan di ajang Premier League bersama Meriam London. Tak terpakai di Real Madrid, Manchester City siap selamatkan karir Isco. Gelandang Real Madrid Isco nampaknya bakal berkarir di Liga Inggris musim depan setelah Manchester City berniat merekrutnya di tahun 2021 mendatang. Isco sebenarnya adalah salah satu pemain kunci bagi Real Madrid yang sempat menjadi andalan dari Zinedine Zidane. Namun sejak musim lalu jam bermain Isco perlahan mulai berkurang. Yang terbaru, sang gelandang protes terang-terangan ke Zidane karena jam bermainnya yang berkurang sangat drastis. Media Spanyol mengklaim bahwa Isco tidak terlalu cemas mengenai kelanjutan karirnya karena sang playmaker diberitakan bakal diselamatkan oleh Manchester City di bursa transfer mendatang. Menurut laporan tersebut, Manchester City sudah lama mengincar jasa Isco.
yaitu pelatih Pep Guardiola diberitakan sangat menyukai gaya bermain Isco. Ia menilai gaya bermain sang playmaker cocok untuk Manchester City di Liga Premier Inggris. Itulah mengapa Pep Guardiola tidak mau kehilangan momen saat mengetahui Isco tengah tidak bahagia di Real Madrid. Dan terkini menurut kabar yang beredar, Manchester City tidak akan terlalu kesulitan untuk mengamankan jasa Isco karena kontraknya bersama Los Blancos sudah mulai menipis. Jadi Manchester City diyakini hanya perlu keluarkan uang sebesar 50 juta euro untuk mengamankan pemain 28 tahun tersebut. Rotasi pemain, Pioli bakal turunkan 4 pemain di Liga Eropa kali ini. AC Milan akan melakukan rotasi di laga Eropa melawan Sparta Praha. AC Milan akan melanjutkan petualangan mereka di Liga Eropa di pertengahan pekan ini. Jelang laga tersebut, tim asuhan Stefano Pioli berada dalam situasi yang kurang baik. Selain mulai kelelahan karena padatnya jadwal, Rossoneri juga ditinggal sejumlah pemain yang harus absen karena berbagai masalah. Seperti yang diketahui, Matteo Gabbia, Le Duarte, Gianluigi Donnarumma, dan Jens Peterhaus harus absen karena positif terjangkit COVID-19. Sementara itu, Mattia Musacchio masih dalam pemulihan akibat cedera. Situasi tersebut membuat AC Milan gagal meneruskan tren kemenangan di Serie A musim ini. Dalam laga terakhir, Rossoneri hanya bermain imbang 3-3 melawan AS Roma. Menghadapi laga di Liga Eropa melawan Sparta Praha yang akan digelar 2 hari lagi, Stefano Pioli memastikan akan melakukan rotasi. Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio menyebutkan ada 4 pemain yang kemungkinan bakal mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama di Liga Eropa kali ini, yakni Diego Dalot, Sandro Tonali, Rade Krunic, dan Brahim Diaz. Kesempatan ini pun layak dimanfaatkan keempat pemain tersebut guna mencuri perhatian Pioli. Pasalnya mereka memang belum mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak di awal musim ini. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.